Halo. Shalom. Sudah dikasih Tuhan, kita hari ini belajar masih dalam seri yang Tuhan mau, dan bahkan firman ini juga saya siapkan sejak mungkin berapa minggu yang lalu atau mungkin di akhir-akhir Januari, saya lupa. Tuhan masih ingin tetap ngomong terus. Tuhan bilang sama saya bahwa kita harus kuat di dalam fondasi kita. Itulah kenapa di akhir tahun saya sampaikan pada 17 Desember, apa yang membuat kita gagal mengasihi Tuhan. Seperti yang saya sampaikan, di tahun ini saya akan banyak membahas tentang apa itu mengasihi Tuhan, apa itu mengasihi sesama, karena itu satu paket ya. Kenapa kok saya berbicara hal yang mendasar, berbicara hal yang gampang? Pernah saya sampaikan bahwa jemaat kita ini campur ya, ada anak muda, bahkan ada anak kecil, ada orang manula, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Dan Tuhan mau kita memang tahun ini tuh naik tingkat dalam mengasihi Tuhan. Kalau mau mengasihi Tuhan, pasti satu ya harus berkata apa? Satu paket. Kalau engkau tidak mengasihi sesama, yang kelihatan tidak mungkin engkau dapat mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama. Ternyata bentuk kasih itu macam-macam. Bentuk kasih itu macam-macam. Dan ternyata ada yang namanya bentuknya yang namanya menasehati orang. Hari ini kita akan belajar naik level pengertian tentang bagaimana kita menasihati orang. Bahkan Ulangan 6 ayat 7 ngomong apa? Katakanlah kepada anak-anakmu Taurat Tuhan loh ya. Taurat Tuhan ya. Siang dan malam. Bahkan taruhlah dalam dahimu dan tanganmu, buat tanda. Sampai hari ini saudara-saudara kita di Israel, khususnya para rabi-rabi itu masih pakai ikat kepala dan gelang. Isinya apa? 10 perintah Allah, firman Tuhan. Makanya dikatakan kasih tahu siang dan malam, bukan gosip loh ya, bukan cerita loh ya, bukan dongeng keong emas loh ya, bukan dongeng Alibaba, bukan. Sampaikan perintahku, Taurat Tuhan, siang dan malam. Pak, kalau bosan gimana? Ya nggak boleh bosan, karena bahkan dikatakan apa? Taruhlah dalam tiang-tiang rumahmu. Apa artinya tiang-tiang rumah? Ya rumah bisnismu. Taruhlah semua firman itu sebagai penyangga, sebagai penopang kehidupanmu. Rumah itu kan ngomong perlindungan, ngomong keuangan, ngomong ekonomi, ngomong karirmu, ngomong semuanya, rumah tanggamu juga. Dikatakan taruhlah pada tiang-tiangmu. Katakanlah siang dan malam. Itu perintah buat orang tua kepada anak-anak. Enggak cuma itu. Termasuk anak rohani. Kayak Anda ini kan mungkin saat saya turun mimbar, saya mungkin saudaranya orang lain, saya mungkin ponaknya orang lain, saya mungkin temannya orang lain. Tapi saat saya di mimbar ini peran saya beda. Saya sebagai bapak rohani yang harus ngomong siang dan malam. Bahkan hari ini mungkin Anda berkata, setahun ini Anda akan dengar saya banyak khotbah tentang kasih. Karena gini ya saudara, Anda bisa belajar banyak hal hebat lewat YouTube, lewat apa. Cuma saya melihat banyak pelajaran yang diberikan di media sosial, di gereja lain, mungkin di seminar-seminar yang Anda ikuti. Itu ngomongnya hal yang tinggi-tinggi. Nah, Tuhan ngomong sama saya, orang kalau yang dasarnya nggak kuat, itu akan bahaya, bisa roboh atau apa. Benar.
Karena kalau nggak kuat, doktrin di luar itu banyak macamnya. Dan di dalam Kristen itu sederhana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, pikiranmu, semuanya. Berarti apa ini ya? Mengasihi dirimu lebih, mengasihi Tuhan lebih dari diri kita. Itu aja. Kalau Anda gagal melakukan hukum kasih, saya kok tidak yakin Anda belajar hal rohani lain Anda berhasil. Saya pernah ditawari buku 400.000 lebih, isinya dahsyat, judulnya Berpuasa dalam Roh, begitu ya. Buku-buku bahasa Inggris saya tidak beli. Kenapa? Saya mau kuatin dasar aja. Karena Anda mengalahkan hukum kasih kepada Tuhan dan bersama, semua hukum pasti Anda mudah melakukan. Benar, serius saya. Kemarin minggu lalu ada orang nangis-nangis sama saya sakit. Katanya aku ditegur oleh Tuhan ya, karena Tuhan aku diingatkan aku tidak berpulang sudah lama. Lalu kamu sudah ditegur, kamu masih tanya saya, ya sudah itu. Kenapa ya aku nggak bisa berpuluhan? Tak jawab sederhana. Karena ada yang kamu cintai lebih dari Tuhan. Tak tahu apa itu. Bisa suamimu, bisa anakmu, bisa orang tuamu, bisa karirmu, bisa duitmu, bisa mobilmu, macam-macam. Dan kalau gara-gara kehilangan hartamu itu atau apa yang kau suka itu, engkau marah. Engkau lebih rela melanggar firman daripada kehilangan hartamu semuanya. Jadi hari ini kita belajar ternyata bentuk lain dalam kasih. Kita belajar hari ini, kita belajar tentang bagaimana kita menasehati. Itu saya sudah siapkan sudah beberapa waktu yang lalu. Nah, kita buka Ibrani 10. Seperti biasa, bagian proyektor, kalau saya sebut ayat, buka aja. Ibrani 10 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Dan marilah kita saling, belum dapat ya, Ibrani 10 ayat 24. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam apa? Kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Terjemahan baru yang kedua ngomongnya gini, yang terakhir, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin dekat. Jadi sambil menyambut hari Tuhan kiamat ini, kita terus akan harus saling apa tadi? Mendorong ayat 24 dalam kasih. Jangan mendorong dalam kemarahan. Kalau kemarahan itu, ayo gereja kamu. Sentik kamu. Mendorong dalam kemarahan. Mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ternyata menasihati itu bentuk kasih. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Saya bacakan ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Kalau Anda baca terjemahan bahasa aslinya ngomong gini. Saya lihat di Amplified Bible ya, Anda boleh buka. Nasihatilah seorang lain dan saling membangunlah itu gini. Saling menyemangatilah kamu dan membuat orang lain nyaman. Karena pakai kata encourage dan comfort. Comfort itu nyaman. Jadi saling cocok dengan yang diomong di Ibrani. Hendaklah kamu mendorong dalam kasih. Orang yang dikasih nyaman nggak? Nyaman. Saya sering menasihkan beberapa orang. Kamu kalau menasihati orang, jangan pakai pernyataan, tapi pertanyaan. Kalau menyatakan itu gini, kamu tidak ke gereja, dosa kamu, nanti kamu hidupmu tidak bahagia. Kalau tanya gini enak, kamu kenapa tidak ibadah? Ya aku siangan bangun. Kamu tahu nggak siapa yang memelihara hidup? Ya Tuhan.
Menurutmu cuma seminggu sekali 1,5 jam, kalau ngomong untung rugi ya dagang, pantas gak sih kamu ibadah? Ya kalau pantas sih, ya kenapa kamu gak melakukan? Nah, enak kan? Daripada tadi bilang, kamu dosa kamu kalau pernyataan, kalau mau enak di telinga menanyakan, banyak tanya. Kita gali isi hatinya orang itu apa sih? Gitu. Kenapa kok dia malas ke gereja? Kok cuma Natal sama Paskah aja? Gitu. Nah, pasti ada sebabnya. Kalau kita tanya, kita akan tahu alasannya. Tapi kalau kita menyatakan, kita nggak tahu alasannya. Siapa tahu dia tiap minggu jam 7 selalu pusing ya. Siapa tahu kan? Siapa tahu kan? Pak, pusingku ini migrainku Pak. Setiap jam 7 pagi hari Minggu. Nah kan perlu didoakan mungkin supaya ada kesembuhan. Oke. Nah, jadi ada 5 alasan, saya cepat aja. Apa yang membuat kita malas menasihati orang lain? Pada banyak alasan, tapi saya kasih 5 aja yang menurut saya penting dan Anda tahu. Kenapa kita sudah tahu ya di awal bahwa menasihati itu perintah Tuhan. Nah, kenapa kita malas nasihati orang? Yang pertama, karena kita merasa itu bukan kewajibanku kok. Biar Bu Mela sama Pak Yusak aja yang nasihati, dia kan mereka kan gembalanya. Jadi cuma diwadulkan, Pak, Bu Gem, Pak Gem. Ini loh, istriku sekarang suka main judi, nasihat ono. Gitu. Bukan. Karena Yesus tanya sama Petrus, apa kamu mengasihi aku? 3 kali tanya. Ujung-ujungnya apa? Gembalakan. Jadi Anda ini gembala-gembala di keluarga. Jangan juga bukan tugasnya kepala keluarga yang laki. Nanti ada masalah, ya biarlah. Saya keluarganya Pak Jono, biar apa sih ngomong. Enggak. Yang perempuan juga boleh ngomong. Bahkan dengan teman Anda juga harus menasihati karena Anda harus menggembalakan teman-teman Anda. Nah, yang pertama karena merasa kita malas nasihati karena kita merasa itu bukan kewajibanku kok. Itu bukan tugasku. Kita buka Yesaya 3 ayat 18. Satu orang bacakan Yesaya 3 ayat 18 dan 19. Nah saya kok perlu ya harus hemat suara dulu supaya sampai akhir sudah selesai. Tuhan mewajibkan kita menasihati. Kita lihat Yesaya 3. Satu orang bacakan 18-19. Yesaya 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi masih ngomong menasihat itu bukan kewajiban. Kesalahannya orang yang mati dalam kesalahan itu ditanggung sama Anda. Mateng apa enggak? Mateng. Betul apa enggak kamu datang dengar ibadahnya? Dulu aku enggak ngerti firman ini Pak, karena nasihati apa sekarang aku mau enggak mau menasihati. Ingat, dalam mendorong, dalam kasih. Jangan beginiin, tidak kasih, beginiin ya. Jadi harus menasihati, karena itu bentuk kasih. Tapi ingat, konteksnya ayat Yeskiel ini, kalau orang itu berdosa, berbuat jahat, yang kita nasihati pun harus firman Tuhan, jangan doktrin kita sendiri. Contoh, kalau saya lewat di depannya Pak Jono, duduk di bawah, umurnya kan sudah tua ya. Siapa percaya Pak Jono sudah tua, kalau masih muda? Anggap aja Pak Jono masih 40 gitu ya. 60 lebih, saya 40 lebih. Kalau dia bersila di bawah, kira-kira kalau saya jalan, saya begini.
Terus nanti Gumelan itu saya, kamu nggak boleh lewat di depan orang tua, harus ini. Ya tapi ini mah kan masuk nggak sampai bawah kan, kaki saya kan ini lihat lumayan ya, ya betul ya. Lalu Gumelan ngomong karena dia harus mengajarkan dalam firman, kan ada hormati orang yang lebih tua. Ada firman ngomong gitu. Jadi saya pun yang terima teguran itu jelas, oh dasarnya firmannya ini ya. Makanya dikatakan kalau Yeskiel 3 tadi itu, tapi jika engkau melihat orang lain jahat itu tidak berbalik dari kejahatannya, dari hidupnya yang jahat. Jadi harus menasihati, itu tugas kita. Karena itu tadi Ibrani ngomong apa? Itu adalah bentuk kasih. Nah, Rasul Paulus pun saling menasihati dan membangun. Jadi menasihati itu bukan hakmu bisa milik. Bukan, malas aku. Hati-hati. Kalau engkau tahu teman kantormu salah, engkau tahu saudaramu salah, engkau tahu bahkan orang tuamu salah, engkau harus menasihati. Tapi ingat, dalam kasih itu panjang sabar, lemah lembut. Mau banyak macam-macam. Kita kemarin bahas apa? Murah hati. Jangan takut. Banyak kita bahas. Nanti akan saya rekap di lain minggu. Yang kedua, orang tidak mau menasihati karena apa? Takut gagal. Nah, coba kita definisikan ulang. Apa itu berhasil menasihati dan gagal menasihati? Kita itu malas menasihati karena kita takut gagal. Pas gak mempan, Pak. Ya, betul? Betul. Apalagi kalau Anda sering nasihati orang itu dan mendal. Tahu mendal? Tidak ada terjemahannya. Cuman cari terjemahan di Google, ada mendal. Itu bahasa Surabaya saya. Gak mempan. Tapi teman-teman ngomong apa? Kamu harus tekun setia. Karena kita itu takut gagal, makanya kita mau nasihati. Kita kepinginnya ya, dinasihati orang itu langsung nurut. Betul apa betul? Kalau sudah pernah diomongi sekali, 2 kali, tidak mempan, biasanya kita jadi males. Wis iyalah, iya pasti iya. Karena ini kan saya kan ngomong, gimana saya sampaikan, saya pernah melewati. Saya tidak pernah menyampaikan teori yang saya belum berhasil. Nah, saya pernah juga males nasihati orang bebal. Tapi teman-teman ngomong, dosanya akan ditanggung sama bukan ditanggung ya, bahasanya di sini bahasa bukan ditanggung gini ya. Akan tanya, minta pertanggungjawaban. Kalau bahasa saya memang saya ngomongnya ditanggung. Saudara, saya kasih tahu ya, supaya Anda tidak malas nasihati orang yang angel kandhanane. Anda itu jangan pikul beban yang bukan beban. Anda ingat waktu Yesus naik ke surga ngomong apa? Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Pernah nggak Tuhan ngomong gini? Jadilah juru selamat bagi semua orang. Pernah? Juru selamat biar Yesus saja. Kita itu kalau nasihati orang tidak mempan, kita males ngomong lagi. Karena apa? Kita kepingin jadi juru selamat. Saya kasih tahu ya, saya pernah jatuh, bukan jatuh dosa begini, pernah jatuh jadi males ngomongin orang. Ada beberapa orang di hidup saya yang sering konsultasi sama saya udah malas ngomong. Istri saya itu dengar sampai bosen. Saya bilang, wis tak bisa. Tugas kita itu nasihati. Karena aku itu bukan juru selamat, aku itu pemberita Injil. Anggap aja Anda penyiar TV lah, wis. Sudah, siapkan aja beritanya dengan kasih, dengan kesabaran. Selamat tak selamat, berubah tak berubah, biar itu urusan Tuhan. Jangan pikul beban yang bukan beban. Tetap nasihati tanggamu, tetap nasihati temanmu, tetap kasih saudaramu, orang tuamu, anakmu. Mak ingat, anak-anak, kalau Anda mengingatkan orang tua,
harus 2 kali lebih hormat daripada sama teman. Karena naik tingkat loh. Tingkat kan nggak perlu naik, nggak perlu double. Dalam kasih. Ketiga, kita gagal gara-gara. Sebelum saya ketiga, yang kedua saya tambahkan. Kenapa orang malas karena takut gagal itu gini loh. Karena saya ingat ke satu firman, pernah ingat Yesus merumpamakan gini. Ada benih jatuh ke semak duri, ada benih jatuh ke tanah berbatu dan di pinggir jalan. Di semak duri Tuhan ngomong apa? Seperti orang yang tahu tapi tidak melakukan. Jadi kalau Anda menasihati orang, jangan malas gara-gara tidak mempan. Karena memang ada benih yang jatuh di semak berduri dan mati benih itu, tidak tumbuh. Mungkin hatinya orang yang ada nasihati lagi kotor, banyak batunya, banyak semak durinya. Jadi Anda ngomong, tidak mempan. Tapi percayalah, firman Tuhan tidak pernah gagal. Hari itu Anda gagal, tapi firman itu akan diingat sama rohnya. Suatu saat firman itu akan keluar menolong orang. Jadi jangan takut gagal. Yang ketiga, orang biasanya malas nasihati karena apa? Takut ditolak. Ini yang sering. Kamu tuh siapa? Nanti cakku tuh siapa? Bapakku duduk, anakku duduk. Males gak? Males. Di hari ini saya ingatkan, Yeskiel 3:18 ngomong, dosanya akan dimintai Tuhan bertanggung jawab. Loh Pak, kok berat firmannya Pak? Iya, kan saya bilang mengasihi naik tingkat. Naik tingkat itu dulu ada santai. Pak, dulu kok kapok muka Pak. Dulu gitu. Sekarang, jangan. Pak, pernah kok Pak ngomong nih Pak, tambah ada seneni Pak. Akhirnya ada Mak. Beneran saya bilang, takut gagal, takut ditolak. Anda pikir itu bukan kewajiban. Jangan sampai Matius 24 ayat 12 ngomong gini. Jangan sampai makin banyaknya kedurhakaan membuat orang kasihnya jadi di. Anda menasihati baik-baik ditolak itu durhaka enggak? Durhaka. Tapi jangan sampai Yesus ngomong itu membuat kasihmu jadi gitu apa? Ya tadi itu, malah nasihati. Malas Pak, ambil dikandani. Jangan hari ini kembali semangat. Karena Anda itu bukan juru selamat kok. Anda memang dipanggil cuma jadi pemberita kebenaran. Kalau orang itu gak melakukan nasihatmu, orang itu bebal, orang itu males, Anda sudah melakukan dengan benar dalam kasih, sudah. Jangan sok-sokan ping jadi juru selamat. Anda itu hanya pemberita Injil, pemberita kebenaran. Tugasmu, bagianmu, beritakan yang benar. Kayak saya gini. Saya pikir dari semua digital jemaat ini semuanya nangkap apa yang saya sampaikan. Ya ada yang enggak, ada yang ngelamun, ada yang ingat nanti pagi siang makan apa, ada yang gitu pikirannya, ada yang ingat pacarnya, ada yang ingat temennya, ada yang macam-macam. Ada yang ingat lupa kompor mati belum tadi ya. Banyak macam-macam. Tapi saya enggak kecil hati, saya enggak mau dingin. Saya tetap sampaikan. Nah, selama Anda melakukan untuk Tuhan, jangan takut ditolak. Sebab yang menolak siapa? Manusia. Ingat nggak? Kolose 3:23. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau seperti itu Tuhan ditolak manusia, ngefek nggak? Nggak ngefek. Jadi jangan berhenti menasihati dalam kasih loh ya, dan dalam firman-Nya. Sebab Allah itu adalah kasih, Tuhan itu adalah kasih, dan Tuhan itu adalah firman. Kalau menasihati dalam kasih, harus menasihati dalam firman nggak? Iya, sebab kasih itu Tuhan itu adalah firman. Jangan menasihati dengan cara-cara kita sendiri, dengan doktrin-doktrin yang tidak berdasar firman. Jadi jangan takut ditolak karena Anda itu tidak melakukan untuk orang itu loh.
Anda itu prinsipnya kalau ketiga berarti untuk kalau untuk Tuhan nggak direken manusia ngefek nggak? Harusnya nggak ngefek, tapi tetap ngefek. Pas saya itu kan ngomong ini kan manusia biasa pak, darah daging ya sama nggak apa-apa, tapi ingatkan dirimu sendiri, sudah jangan kecewa sebab engkau melakukan itu untuk Tuhan. Biasanya saya kalau mau menasihati orang yang saya tahu itu susah diomongi ya, saya ngomong ke diri saya sendiri gini, kok nggak direken kamu marah nggak? Gak usah marah, siap-siap ya biasanya. Kamu tuh nggak boleh gini. Jadi begitu ditolak saya santai, soalnya sudah tak siapkan sebelum telepon. Itu tips saya. Siaplah ditolak, maka saat kau ditolak kau tidak sakit hati. Orang itu kadang-kadang kaget karena tidak siap, jadi sakit. Gitu ya. Keempat, orang malas nasihati karena tidak ngerti, paham kasih yang utuh ya. Pernah teman-teman ngomong gini, barang siapa yang kukasihi, ayo Pak Jono lanjutkan, ia akan kutegur dan apa? Belakangnya mengerikan, hajar. Nah, Anda jangan menangkap makna kasih itu cuma ditimang-timang, sayang, anaknya papa sih paling ganteng, anaknya mama sih paling ayu. Nah iya boleh ayu bapaknya ganteng, anaknya ganteng kan angel ya, nggak mungkin kan? Pak Jono itu ganteng, Bu Yul ayu, anaknya ayu ganteng. Saya itu kurang ganteng ya, artis. Anda kalau tahu maaf saya itu wajahnya kayak artis Indra Bruggman, saking kalah kulit gunungnya itu, kalah nasib gunungnya. Situ numpak Alphard, situ numpak sepeda motor, itu aja. Ganteng nggak kalah, ganteng saya itu. Mungkin ada jodoh yang paling ganteng saya iya, paling ganteng. Aku lingkungan kan. Jadi kita itu harus tahu kalau dikasihi bukan cuma ditimang-timang, anakku paling ganteng, anakku paling ayu, enggak. Anakku paling pintar enggak. Kasih itu justru apa? Ditegur dan kalau Anda mengasihi temanmu, saudaramu, anakmu, orang tuamu, adikmu, kakakmu, semuanya, justru engkau harus menegur. Kita buka Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5. Satu orang bacakan. Jadi Anda harus utuh pahami tentang apa itu kasih. Kasih itu tidak hanya menimang-nimang, tapi juga menegur. Bahkan Tuhan ngomong begini, dan ku satu orang bacakan Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Hari ini kita belajar dimensi kasih yang beda. Tuhan minta saya ingatkan saudara, sejak beberapa minggu lalu firman itu sudah siap. Saya kadang-kadang firman itu siapnya dadaan, tidak mesti. Tuhan bicara, minggu depan kamu sampaikan ini, saya sampaikan, saya taat aja. Jadi lebih baik teguran yang nyata-nyata. Ingat loh ya, nyata-nyata, bukan kasar loh ya. Tetap dalam kan? Nyata itu artinya gini loh. Mending aku ngomongi daripada dia nggak tahu dia salah. Nah, itu nyata-nyata, nggak disembunyi-bunyikan. Daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Ayat 5. Kelima. Kamu apa? Kita merasa itu bukan kewajiban kita, tapi Yeskiel ngomong itu akan jadi tanggung jawab kita. Kedua, takut ditolak. Tiga, takut gagal. Keempat, orang nasihati gara-gara apa? Nggak ngerti makna utuh dari kasih. Ternyata kasih itu tidak hanya menimang-nimang, tapi juga menegur. Kelima, orang malas nasihati karena merasa itu nggak penting. Menasihati itu penting karena kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu salah dan melanggar, maka tidak ada lagi korban yang bisa menyelamatkan. Kalau tidak percaya, baca Ibrani 10 ayat 26. Bawahnya tadi ya, Ibrani 10 ayat 26. Satu orang bacakan. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran,
maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, jadi kalau teman Anda tahu, saudara Anda tahu itu salah, dan kita tidak mengingatkan, bahaya. Karena tidak ada lagi korban yang bisa menghapus dosa. Karena cuma Yesuslah korban yang pertama dan terakhir yang bisa menyelamatkan kita. Itu 5 alasan setidaknya yang bisa saya sampaikan. Mengapa orang malas sih nasihat? Yang paling sering itu terjadi apa? Karena takut ditolak, takut gagal. Tuh. Nah, karena semua orang itu kepingin diterima. Bawaan natural orang itu senang kalau diterima. Kalau sudah tertolak dia malas. Ya. Lalu bagaimana Pak supaya kita bisa menasihat dengan baik? Pertama, perhatikan apanya. Apanya itu apa? Nanti ada baca di dalam khotbah saya kasihkan. Yang pertama itu ngomong apa? Wordnya, apanya. Apa sih yang Anda mau ngomong sampaikan? Kayak saya nyiapin firman, saya nyiapin. Saya bisa mau ngomong apa sih? Apa yang mau saya sampaikan? Dan apa yang ingin Anda itu berharapnya orang lain melakukan apa sih? Jadi ngomong apanya? Siapkan apa yang Anda mau sampaikan. Dasar firmannya apa? Jangan cuma menyampaikan di luar kasih, karena kasih itu adalah firman itu adalah Tuhan adalah kan kasih. Siapkan apa yang menjadi dasarnya. Kayak saya menyampaikan firman, saya siapkan dasar ayatnya supaya Anda tahu, Anda ditegur dalam firman, Anda dinasihati firman Tuhan, bukan dinasihati oleh pendapat saya pribadi. Anda lihat ada firman-Nya, Anda didukung dan Anda yakin. Nah, kita harus menasihati, tapi jangan lupa kita tuh mau ngomong apa. Apakah yang kita sampaikan itu perasaan kita sendiri, atau itu perasaan Tuhan? Nah, seringkali nasihat kita tidak mempan karena kita nasihati perasaan kita, menurut kita, bukan menurutnya Tuhan. Jadi perhatikan apanya kalau mau menasihat. Yang kedua, perhatikan mengapa, why-nya. Kenapa mau menasihati? Ada orang menasihati orang lain karena tujuannya ingin dapat untung. Contoh, saya penjual asuransi. Saya kepingin orang itu beli premi saya dari saya. Kepingin beli asuransi saya. Kira-kira saya menasihatinya tujuannya apa? Supaya saya bisa jualan, betul ya? Makanya begitu ada korbannya sakit, wah dasar empu ini, saya nasihati. Makanya kamu jangan sampai sakit kayak saudaramu, kamu nggak ada asuransi gimana? Kamu nanti tujuannya menjual. Nah, saya tidak mendeskripsikan tentang asuransi, enggak. Ini cuma saya contoh aja. Ada contoh orang lain lah, dagang lah. Disuruh beli ini Pak, emergensi Pak. Ini lampu emergensi Pak, kalau mati lampu nggak cuma ruangannya nyala Pak, nanti sama airnya juga keluar semua Pak. Hebat ini Pak, ajaib Pak, dari Doraemon ini Pak, bisa macam-macam. Menasehati ada tujuan. Nah, Anda kalau mau menasehati selain tahu apanya yang mau diomong, kedua tanya ke dirimu sendiri, mengapa Anda menasehati? Nah, kalau Anda menasihati karena perintah Tuhan, Pak, karena 1 Tesalonika 5:11 ngomong, engkau harus saling menyemangati dan memberi rasa nyaman. Bahkan kalau Anda ngomong bahasa Amplified Bible ngomong to encourage and comfort. Encourage itu mendorong, menyemangati. Comfort itu selain membuat nyaman, itu juga ada kata terjemahan menghibur. Nah, coba tanyakan kepada diri Anda itu menasihati ingin bangun orang itu atau ingin menghakimi orang itu? Nah, biasanya orang kalau menghakimi itu sambil marahi. Kalau menasihati itu sambil menghakimi dan memarahi. Jadi saya ngomong apa? Kalau Anda mau to comfort, mau menghibur, membuat orang lain nyaman,
sering-sering pakai kalimat pernyataan, tapi pertanyaan. Apalagi kalau Anda jadi anak muda sekarang ya, Strawberry Generation, Gen Z sama milenial, banyak tanya. Ini saran saya, ibu muda-muda, anak-anakmu SMA, kuliah, masih SD, ini Gen Z ini, Bigel. Nggak bisa Anda pakai cara dulu, dipelototi, dimarahi, kayak tentara gitu. Nggak melihat, tambah dilihat gini sama anak sekarang. Iya mah, gitu. Anda pikir itu lah, enggak kan? Mereka di sekolah memang diajari why, kenapa? Makanya kalau anak kecil Anda marahi, ditanya, kenapa tidak boleh? Tuh, pasti matamu dilihat, karena di sekolah diajari eye contact, diajari memang. Kalau zaman saya dulu dimarahi, ngelihat berarti kelang. Harus gini. Jam ini mengheningkan kita, mulai. Sekarang, iya Pak, kenapa tidak boleh? Marah Anda, ego Anda kesentil, harga diri Anda kesentil. Berani lawan tambah menit, tambah geger gila. Yakin ya. Anak sekarang beda. Makanya, teman-teman ngomong apa? Hendaklah engkau to encourage and comfort. Encourage itu menyemangati, comfort itu membuat nyaman. Terjemahan lain, menghibur. Yang ketiga, selain Anda perhatikan kenapa Anda mau tegur, tanya untuk Tuhan, untuk dirimu, untuk diri, salah, untuk Tuhan, ya, siap ya, nasihati ya, ya. Anda ditolak pun tidak kecewa, karena untuk Tuhan. Selain pastikan apanya, mengapanya, yang ketiga ngomong apa? Kapan dan di mananya. Ini kan banyak anak muda ya, sekali saya ngomong untuk orang tua, jangan pernah nasihati anakmu di depan orang lain, apalagi di depan teman-temannya. Temannya, ibunya temannya. Iya anakku gitu, kayak gue makan. Sakit. Perhatikan kapan dan di mana. Jangan di depan orang. Kita baca, Pak, dasar firmannya apa Pak? Saya itu sering ketemu anak muda-muda yang cabai-cabian itu. Kalau ditegur sih, firmannya mana ya? Tak kasih firmannya. Siapa tahu Anda juga tanya saya. Buka Yakobus 1 ayat 19. Buka. Kenapa Pak? Perlu kapan dan di mana? Iya. Teman-teman ngomongnya begitu. Maaf ya, saya sering bilang ya, saya sebenarnya nggak bisa bangun mandi tidak bisa. Hai saudara-saudara kekasih, ingatlah bagaimana engkau maaf. Bentar ya. Firman Tuhan itu ngomong gini, ini saya keliru ini. Matius 18 ayat 15, keliru saya, maaf ya. Matius 18 ayat 15. Saya bacakan ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah mata ini enggak dihitung kacamata ini. Kalau Pak Roni ini dihitung nggak repot, saya sama Pak Roni sama-sama kacamata. Enggak dihitung, 4 mata enggak dihitung. 4 mata itu apa? Berdua. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya dari mana? 4 mata itu artinya berdua. Jadi tahu kapan dan di mana ini. Jangan di depan orang. Ya. Pedulilah dan pekalah terhadap kondisi situasi orang lain. Tidak semua orang seperti dirimu. Ada orang yang hatinya kayak ager-ager, tahu ager-ager?
senggol titik hancur. Kayak kristal. Pelan-pelan dok sampai retak hatimu. Ada orang yang kayak saya belak-belakan. Terbuka ngomong langsung argumen tidak ada masalah. Ada orang yang nggak bisa, nggak diajak ngomong aja itu tersinggung. Ada loh ngobrol ini berdua, dia nggak diajak ngomong tapi itu tersinggung. Ada nggak? Banyak. Jadi hati-hati. Lakukan di bawah 4 berdua dalam kasih. Dan tadi kita buka satu ayat yang tadi saya belum waktunya buka, Yakobus 1:19 ngomong apa? Hendaklah engkau cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Kita seringkali kebalik, ngomong dulu baru mikir. Oh iya, tadi ngomong. Yang cepat itu mendengarnya, bukan berkata-katanya. Jadi mending Anda menunda kapannya, kayaknya masih pulang kerja. Suamiku kata sih pulang kerja, capek, mau cucu lagi, ketoro ini sepi hari ini. Sekarang nanti Iris nunggu tenang, suruh mandi dulu, kasih makanan dulu, kasih lumpia dulu, kasih es teh dulu. Baru nanti sejam lagi sudah leye-leye lihat TikTok, baru papa aku mau ngomong. Beda. Perhatikan kapan dan di mana. Lihat dan situasinya orang lain. Kita seringkali sudah tidak lihat itu. Makanya nasihat kita sering ditolak Jadi perhatikan kapan dan di mana. Yang terakhir kita akhiri firman Tuhan. Perhatikan bagaimana Anda ngomong. Bagaimana, how. Jadi what-nya, apanya? Why-nya, kenapa Anda melakukan? Ketiga, when dan where-nya, kapan dan di mananya. Yang keempat, bagaimananya, how. Nah, bagaimana cara Anda memulai ngomongnya? Bagaimana Anda harus ngomong kalimatnya? Tidak. Anakku ini sensitif, mamaku ini sensitif, papaku sensitif, kakakku sensitif, adikku sensitif, temanku tambah teman sensitifnya, guruku ini ya galak. Aku nek ngomong hati-hati. Bagaimana Anda memulainya? Orang itu dalam kondisi apa? Bagaimana Anda ngomongnya? Kan Anda diomong tadi dari sebuah 24 mendorong dalam kasih. Jadi bagaimana caranya Pak? Dalam kasih itu apa ya? Buka aja sama Tuhan. Sabar, lemah lembut, murah hati. Kalau tidak lemah lembut, tidak dalam kasih, Anda ditolak. Kalau ditolak, jangan kapok. Mungkin kita caranya salah. Jadi perhatikan bagaimana caranya. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kalau Anda sudah ngomongnya dengan benci, Anda sudah salah cara. Bagaimananya sudah keliru. Karena sudah benci. Karena kebencian pertengkaran. Belajar positif matanya, belajar melihat dari berbagai sudut. Saya kalau dia diskusi sama istri saya gitu, dia mungkin juga heran. Dia cerita mungkin tentang temannya gitu ya, temannya bikin dia marah, mangkel atau bikin kasus di kantor gitu ya. Sewaktu-waktu saya bisa belain temennya loh. Kenapa? Bahkan saya bisa belain bosnya yang mungkin mengecewakan dia. Kenapa? Karena saya ngomong, kamu harus melihat dari berbagai sudut pandang. Kamu harus jadi bosmu dan jadi kamu. Kamu harus jadi dirimu dan temanmu supaya kamu netral, supaya nggak melanggar Amsal 10:12 ini. Karena kebencian menimbulkan pertengkaran. Kalau sudah benci, apapun ketok salah.
Nah, ini yang bahaya. Anda tidak akan berhasil nasihati orang karena Anda sudah benci. Jangan benci dulu, kasihi, cintai seperti dirimu sendiri. Makanya ini bahas kasih aja ya, berminggu-minggu tidak selesai ya. Makanya Tuhan benar kalau ngomong sama saya, biar mereka kuat di pondasinya, supaya kasihnya mereka naik level. Hari ini kalau Anda bisa naik level kasih, saya jamin Anda akan bertahan sampai kiamat. Karena dunia ini makin jahat. Kalau Anda tidak makin mengasihi, tidak tahan. Pakailah kalimat yang mengajak, bukan menyudutkan. Biasakan memulai dengan pertanyaan untuk mengklarifikasi dulu. Contoh, tadi saya kasih contoh saya lewat di depannya Pak Jono lagi sila di bawah makan pisang goreng. Lewat, saya nggak gini, ditegur saya sama Bu Melan. Kalau Bu Melan nggak tanya, Beb, kamu tadi kok nggak permisi? Iya, sama. Oh yuk, salon pas limo gitu, lor, gak iso bungkuk. Salah paham nggak kalau nggak nanya? Salah paham. Tapi kalau dimulai dengan pertanyaan, bisa mengklarifikasi yang salah paham tadi. Ternyata di sini ada salon pas 5. Saya bungkuk sakit. Jadi saya cuma gerem enggak permisi. Begini. Tanya Pak Roni yang boyok yang pernah sakit itu. Kadang nggak bisa, gerak tertentu itu nggak bisa. Nah, ini cuma contoh ya. Contoh bahwa kadang-kadang kita itu lupa tanya. Cara kita ini salah. Makanya nasihat kita ditolak orang. Nah, jadi kan kemarin Pak Isa sudah ngomong tentang kasih kan. Perbuatlah sama seperti orang lain kamu ingin berbuat ke dia. Kalau engkau tidak suka disudutkan, jangan nyudutkan. Tidak suka dihakimi, jangan menghakimi. Tidak suka dicubit, jangan nyubit. Itu aja, simpel. Saya undang tim musik maju ke depan. Nasihatilah saudara untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Beritakan kebenaran, namun jangan berusaha jadi juru selamat. Dengarkan baik-baik kesimpulan terakhir saya ini. Ingatlah kita adalah pemberita Injil. Biar Yesus yang jadi juru selamat. Tetap menasihati, jangan takut gagal, jangan takut ditolak. Karena itu kewajibanmu. Karena itu akan diminta pertanggungjawaban. Nasihatilah, perhatikan apanya. Perhatikan mengapa mau menasihati. Perhatikan kapannya, dimananya. Perhatikan bagaimana. Saya undang jemaat Habib berdiri. Teguran yang nyata-nyata itu teguran yang baik, bukan asal negur. Kita harus setia membangun satu dengan yang lain. Dan ingatlah saudara, kata setia itu hanya terpakai saat engkau ditolak. Setia itu muncul, kata setia itu digunakan saat engkau menasihati orang, tapi tidak seperti yang kau harapkan hasilnya. Responnya tidak seperti yang kau harapkan. Justru setia itu digunakan saat keadaan tidak enak. Engkau tetap setia. Setia tidak pernah dipakai saat hidup nyaman. Kata setia tidak pernah dipakai saat semua seperti yang kau harapkan terjadi. Justru setia itu dipakai. Kata itu diciptakan untuk kita ngerti. Setia itu ya setia. Justru saat kau ditolak, engkau setia. Karena saat kau diterima, itu bukan setia. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, ajar kami untuk terus maju, menasihati karena itu tugas kami. Kami nggak mau Tuhan Engkau meminta pertanggungjawaban atas dosa orang lain pada kami. Mulai hari ini kami akan belajar. Dan Roh Kudus ajari kami menasihati dalam kasih. Bahkan kami juga bisa menasihati diri kami sendiri. Seperti Daud yang sering mendorong dirinya sendiri, menyemangati dirinya sendiri. Mungkin hari ini kami lelah. Mungkin hari ini kami putus asa.
Tapi kami mau belajar seperti Daud, menasihati diri kami juga Tuhan, menyemangati diri kami. Seperti Daud berkata, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai kecapi dan gambus, jangan takut. Itu yang sering diomongkan Daud oleh dirinya. Saudara, Tuhan mau engkau menasihati tidak hanya untuk orang lain, tapi juga dirimu sendiri. Mintalah Tuhan memampukan kita, sebab kita ini anaknya Tuhan. Dan Tuhan itu dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5, namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau Bapak kita penasehat, kita anaknya juga harus jadi penasehat. Kalau dia penasehat yang ajaib, Tuhan akan juga pakai bibir lidahmu untuk menggembalakan temanmu, tetanggamu, saudaramu, keluargamu, untuk menasihati dengan nasihat-nasihat ajaib dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan jemaat-Mu ini pulang dari tempat ini, Kau bawa untuk mampu menasihati, supaya mereka juga bisa mengerti bahwa mereka ini adalah pemberita kebenaran. Mereka bukan orang yang diam dan melihat orang lain salah dan diam saja. Biarlah ajar kami untuk kami menasihati dalam kasih, bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan, tapi dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini ya dan amin penuh kuasa. Mungkin kami tidak pandai bicara Tuhan, kami tidak pandai menasihati, tapi karena yang kami sampaikan firman yang maha kuasa, maka firman itu akan mengubah orang lain. Terima kasih Bapak. Aku menyerahkan firman ini dalam darah Yesus dan nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur sudah menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin.